Megawati, sang banteng tua, hanya melakukan apa yang ia anggap benar. Suka atau tidak, ia masih memegang palu godam, dan setiap keputusan yang ia buat adalah hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Lalu, bagaimana Jokowi, Gibran, dan Bobi? Mereka adalah korban dari sistem yang mereka bangun sendiri. Ironis tentunya, tapi inilah politik. Selalu sinis, selalu ironis, dan selalu meninggalkan bekas luka. Sementara kita, para penonton setia, hanya bisa menonton dari tribun, dengan mata terbelalak dan hati penuh tanda tanya. Babak selanjutnya apa? Siapa tokoh baru yang akan muncul? Siapa yang akan jatuh? Tepuk tanganlah. Drama ini baru saja dimulai, dan seperti semua drama politik, akhirnya akan selalu sama. Yang kuat bertahan, yang lemah dimakan. Dunia ini keras. Kekuasaan adalah nyawa dan loyalitas. Loyalitas hanya berlaku jika masih ada untungnya. Politik itu memang tak kenal kata pensiun. Bahkan, bagi mereka yang sudah kenyang makan asam garam kekuasaan, darah di ujung tanduknya masih saja merah. Kita sering berpikir bahwa tokoh-tokoh besar ini pada akhirnya akan mundur perlahan, menjadi penasehat bijak yang sesekali muncul hanya untuk memberi wejangan. Tapi nyatanya, itu hanya dongeng murahan di tengah arena politik kita. Orang-orang seperti Megawati tahu betul bahwa untuk bertahan di puncak, kau tidak hanya butuh loyalitas, kau butuh rasa takut. Pemecatan Jokowi dan anak-anaknya itu bukan sekadar deklarasi politik. Itu adalah sinyal yang dipasang di puncak menara partai. Pesan yang sederhana, tapi tajam seperti belati. Jangan main-main dengan kandang banteng. Karena di hutan kekuasaan, banteng tua itu bukan hanya pemimpin. Dia adalah hukum. Dia yang menentukan siapa boleh masuk, siapa harus keluar, siapa yang layak menjadi pewaris, dan siapa yang harus dipatahkan sebelum sempat tumbuh besar. Sekarang mari kita lihat siapa yang sebenarnya diuntungkan. Banyak yang bilang ini perang internal, sebuah babak baru dari tarian yang melibatkan dua generasi, yang tua dan yang muda. Para pengamat mulai bermain dengan narasi lama tentang kaderisasi regenerasi dan penyelamatan ideologi partai. Tapi kita sama-sama tahu, itu hanya bumbu formal. Yang terjadi di belakangnya jauh lebih pahit. Pemecatan ini bukan karena Jokowi tidak punya jasa. Ia hanya terlalu besar untuk dikendalikan, terlalu independen, terlalu sulit ditebak. Sebagai petugas partai, Jokowi dulunya seperti mesin yang sempurna, patuh loyal, berhasil membawa suara 2 kali berturut-turut. Tapi mesin ini lama-lama punya akalnya sendiri. Ketika ia mulai membangun dinastinya, Gibran di Solo, Bobi di Medan, partai melihatnya sebagai ancaman. Anak-anak muda itu mungkin belum menggigit, tapi taring mereka sedang tumbuh. Dan siapa yang mau menunggu sampai mereka cukup kuat untuk menerkam? Jadi ya, pemecatan ini lebih dari sekadar tindakan tegas. Ini pencegahan dini, seperti meracun pohon sebelum akarnya membesar dan merobohkan rumah. Tapi lucunya, dalam politik, ketika kau menyingkirkan seseorang, kau sebenarnya sedang menciptakan musuh baru. Musuh yang tahu semua kelemahanmu, karena dulu ia bagian dari tubuhmu.